So, mantap lagi sebagai peran utamanya. Menyanyikan di peran. Ya udah, jangan lihat kamera tuh biasa aja, lihat yang lain. Beli pijit-pijit dong tuh, coba tuh. Ada pijit masuk. Nah, pas kalau kita terus tangan dua. Nah, kan. Mas Jun, coba tahu dapat Jun. Itu kan saya apa masih di nah itu bagaimana? Pas. Itu jempol pas sebelah itu. Jempol. Nah. Naik dikit. Nah. Mantap. Coba pijit aja. Coba pijit. Kapan nggak mesti ya? Ini nggak apa-apa ganti ya kan bukan coba dia. Karena kapan lagi? Ya? Tahu air petoknya bukan kan dekat sama rumah bukan minta pas itu sebenarnya bagus ya, tapi sebenarnya katanya kami setup buat kemarin kami dari Aliansi Alina Sambilono ingin menyampaikan beberapa informasi yang pertama di hari keuangan untuk memasukkan infak benar tanggal 14 Februari 2025 yaitu berjumlah sebesar Rp940.000
dan untuk memasukkan infak harian selama 1 pekan ini yaitu berjumlah sebesar Rp220.000. Jadi total memasukkan keseluruhan saat ini yaitu berjumlah Rp1.160.000. Kemudian untuk petugas Jumat pada hari ini yaitu Bupati Bapak Tirto Saputro SHMSOS. Kemudian untuk Bupati Pemanfaatan yaitu beliau Asis Tito, dan untuk mahasiswa ini yaitu saudara Ismulyadi. Untuk informasi lainnya yang masih kosong silakan untuk diisi dari Bupati terlebih dahulu. Bagi jamaah yang membawa komunikasi mohon untuk dimatikan atau dimobilisasikan terlebih dahulu. Barang bawaan harus diamankan masing-masing. Selanjutnya mari kita doakan saudara-saudara yang sedang sakit atau yang sedang mendapat musibah atau yang sudah membantu kita dan yang sedang memiliki hajat, semoga hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita bersama-sama berusaha untuk kita. Al-Fatihah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Tirto Saputro SHMSOS, kami persilakan. Pak Ismail kelihatan Mas Heri tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa qassahu bi sayyi'atin 'alaihi wa ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus salam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الضلال ورسول الملك الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته السادة الكرام. يا أيها الناس يا أيها العابدون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sholat Jumat insyaallah juga Allah Subhanahu wa taala paling utama dihaturkan disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kesempatan siang kali ini kita semua masih dapat merasakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat lahir, nikmat batin. Alhamdulillah kita semua diberikan daripada sehat afiat fit'atillah. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesehatan tersebut menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat Islam, nikmat iman, lebih-lebih nikmat ihsan yang insyaallah masih berada pada diri kita masing-masing. Sehingga pada kesempatan siang ini kita menuju rumah Allah yang mulia ini untuk menjalankan daripada salah satu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersama-sama menjalankan ibadah Jumat pada kesempatan siang kali ini. Nikmat agung yang paling besar, yang paling mulia, yang semesta ini adalah diutusnya daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada alam semesta ini, dan merupakan nikmat yang agung, nikmat yang tiada banding, nikmat yang tiada tanding, dan ketika kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat kasih Allah, yaitu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga suci beliau, kepada para sahabat mulia beliau, dan juga kepada pengikutnya, umat yang beliau akhir dari yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Allahumma amin. Kami di sini sebagai khatib dan sudah menjadi rukun daripada khatib yang berkhutbah Jumat di seluruh dunia untuk menyampaikan wasiat kepada para hadirin, wabil khusus kepada diri kami pribadi, untuk senantiasa menjaga rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berpesan kepada kita semua yang diabadikan dalam firman-Nya, jangan sampai kita meninggalkan dunia pada ini, jangan sampai kita mati kecuali kita telah meluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dan satu-satunya perkara yang bermakna yang beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan pangkat derajat kita, bukan banyaknya rumah kita, bukan nama besar kita yang mungkin kita dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik kita sempat fokus pada itu semua. Semua ini tidak akan ada artinya kalau tidak disertai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan itu semua tidak mendetarkan satu langkah pun ketika jadwal kita disebut oleh malaikat jadwalnya. Dan tidak muncul satu detik pun ketika tidak disebut oleh malaikat jadwalnya. Mudah-mudahan dengan takwa ini dapat Allah memilih kita semua. Allah akan mendorongkan kita semua menjadi hamba-hamba yang berguna dalam keadaan
dan khusus khatimah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua sudah masuk di penghujung bulan Syawal. Kita semua sebentar lagi kedatangan tamu yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Siapkan apa yang telah kita buat untuk mengisi daripada hari ke hari sampai menjelang bulan suci Ramadan. Kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bersyukurnya kita diberikan umur panjang, insya Allah kita bisa memenuhi dan masuk di dalam bulan suci Ramadan. Kita bersyukur dengan Allah dengan begitu besar, yaitu kita gunakan kita implementasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan. Jadi kami sampaikan untuk daripada persiapan daripada masuk bulan Ramadan. Kami akan menyampaikan sedikit di kesempatan ibadah yang singkat ini dan mubarak ini, yaitu rukun daripada bulan Ramadan. Merupakan sebelum masuk rukun puasa ini ternyata ibadah yang sudah tua. Ternyata ibadah puasa ini bukan saja pada syariat Rasulullah SAW. Ternyata puasa ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Di dalam Quran pernah disebutkan di Siti Maryam mengatakan dalam Quran itu dikatakan ini nazar tulimarani sauran falam kalima yawman insiha. Sesungguhnya aku punya nazar kepada diamalkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nadanya? Siti Maryam apa nadanya? Dia siap. Dengan apa cara siap? Dengan falam kalima yawman insiha. Dengan tidak ngomong dengan siapapun Tuhan terkendali. Itu merupakan syariat puasa sejak zaman Siti Maryam. Berarti itu sebelum Rasulullah SAW. Karena Siti Maryam ini merupakan ibadah yang Nabi SAW. Ternyata Allah sudah ada sejak dulu. Memang caranya beda. Kalau Siti Maryam mengatakan dengan puasa dengan apa? Dengan tidak ngomong dengan orang siapapun. Itu disebut puasa sesuai dengan syariat zaman itu. Kemudian kemudian di sini sedikit kami sampaikan selain dalam hal puasa. Ternyata dikatakan ternyata yang namanya nazar itu minimal harus sunnah atau wajib, tidak boleh lainnya. Agar ini nazar dilakukan di sautan puasa bagus. Mohon maaf kita contohkan misalnya ada anak sekolah. Besok kalau aku lulus saya akan jalan libur dari sekolah ke rumah. Bukan ada. Karena nazar ini harus minimal sunnah. Wajib. Oh, besok saya kalau sekolah saya akan masuk PBB. Itu dikatakan. Nabi kita hukumnya harus bukan boleh. Jadi kembali dalam puasa Ramadan ternyata puasa ini adalah ibadah yang kuat. Sejak ada sejak dulu sebelum Rasulullah SAW. Dan bagaimana dengan syariat Rasulullah SAW? Minimal dalam hukum syariat Rasulullah ini ada dua yang salah satunya adalah niat. Kami akan sampaikan sedikit saja yaitu niat. Ternyata niat di bulan suci Ramadan ini harus ditampilkan, diingatkan. Jadi sebelumnya ada dua pendapat yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i ini dari hari ke hari di bulan suci Ramadan ini harusnya terus menerus. Misalkan hari ini sudah bulan Ramadan, nanti kita buka puasa di akhir Maghrib, itu kemudian setelah buka puasa kita boleh niat puasa berikutnya. Jadi tidak boleh kalau orang niat setelah subuh. Ini puasa kemarin makanya yang paling aman kita jamaah masjid, jamaah di musola, karena di jamaah tarawih itu tidak akan mengajak kita setelah baca salat tarawih bersama-sama lihat daripada siang Ramadan. Itu mendapat yang Syafi'i. Jadi hari ke hari harus diperbarui, harus ditampilkan. Ulama sepakat kalau lihat apa siang Ramadan harus lebih. Jadi misalkan ada orang ini masuk bulan Ramadan, mohon maaf kemudian buka puasa mungkin hari capeknya itu sudah. Tapi bukan terus bangun itu ada subuh. Ini berarti secara tidak sah karena belum niat sampai. Beda lagi dengan puasa sunnah, dengan puasa sejenis, puasa tahu dan sebagainya. Apa yang terjadi di situ? Rasulullah SAW pernah datang ke rumah istrinya yaitu Siti Aisyah.
Kamu dikabarin nanti kemarin mana hari ini kamu datang kemarin kemudian yang bilang saya bisa sholat Jumat lupa saya 2 hari ini dapurnya nggak mengumpul Rasulullah. 2 hari ini nggak punya apa-apa dan masak. Apa yang menjadi contoh Rasulullah nggak marah sebagai suami, tidak marah-marah, tidak bentak-bentak. Kemudian Rasul mengatakan ya sudah, kalau begitu saya jadi. Nah itu menjadi dalil, menjadi hujah. Apa kalau puasa sunnah boleh niatnya itu sampai sebelum zuhur. Tapi dengan puasa wajib berbeda, harus sebelum zuhur. Maka yang paling aman kita jamaah kawin di masjid musola, karena akan dibimbing oleh Bilal bersama-sama melakukan niat siang Ramadan. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Kemudian menurut Imam Malik bahwa ternyata menurut Imam Malik ini puasa Ramadan itu cuma 1. Jadi 1 bulan cukup 1 niat. Nah ini merupakan satu kesatuan. Dan menurut Imam Malik bahwa niat yang hanya dilapaskan 1 ini hanya bisa didapatkan pada malam pertama bulan Ramadan. Bagaimana kalau terdapat 2 imam besar, 2 imam yang mustahil mutlak, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua orang itu benar dengan Imam Syafi'i, Imam Malik. Bagaimana dengan 2 pendapat ini? Kita menafikan, yaitu menggabungkan 2 niat daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bagaimana caranya? Nanti di malam pertama bulan Ramadan kita ya niat mengikuti Imam Syafi'i, jelas nanti akan Bilal mengatakan niat bisa berbarengan dengan jamaah pada salat tarawih, dan lagi ditambahi dengan niat menurut Imam Malik bahwa siang Ramadan ini satu kesatuan dan hanya bisa dilaksanakan pada malam pertama bulan Ramadan. Apa fungsi dan mengatakan daripada 2 pendapat ini? Pertama, kalau mungkin bila nanti sakit sibuknya atau mungkin capek terus gak sempat terawih atau kelupaan tidur bulan 12 sampai pada subuh, kita tetap sah karena kita punya cadangan, punya jaga kalau dia bilang untuk mendapat Imam Malik. Dan mohon maaf kalau mungkin ada orang yang sudah menafikan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik di tengah bulan Ramadan untuk dipanggil oleh Allah meninggal dunia, berarti orang tersebut dianggap sudah menyelesaikan puasa 1 bulan terus karena mereka melakukan daripada niat seperti pendapatnya Imam Malik. Dan hal demikian, niat ini sangat penting karena niat diukur sama halnya posisinya orang membaca Fatihah di dalam sholat. Orang dalam sholat ini mau membaca surat pendek surat Al-Baqarah, tapi dia baca Fatihah nggak sah, harus baca Fatihah. Demikian juga dengan niat, dalam ini mengganggu daripada saya mengalami. Dan mudah-mudahan kita semua memasuki bulan Ramadan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin bisa diberi rezeki yang banyak, diberi rezeki yang melimpah untuk bersedekah, beramal soleh dalam suci Ramadan, dan kita bersama-sama keluarga kita, bersama masyarakat kita, bersama jamaah kita mengisi di dalam bulan suci Ramadan dengan biasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir wa antal khairur rahimin. الحمد لله الذي أسقط المسموع وفطر الموجودا وأمات الأحياء والأحياء الأموات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن السعادة صاحب الآيات والمعجزة الظاهرة الشافع بمن يصلي يوم الحسرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة. يا أيها الناس يا أيها الذين الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بك ورحمة الله عدد في البلاد صلاة وسلاما دائمين بالدوام والبلاد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما كان صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وسعة في الجسد وسعة في الرزق وطولة قبل الموت والشهادة من الموت ومغفرة بعد الموت وأخذ الحساب وأخذ من الأدب والنسيب من الجنة وارزقنا النظر بوجهك الكريم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن في الأسر والإنسان لا يقول عن الفحش والمنكر في العالم تذكروا واذكروا عني يشكركم ويشكركم عني آمين يزدكم